Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wat-tini waz-zaytuni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu biahkamil hakimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanju awwalu hadhihi al-ummah bizuhdi fid dunya wa qasril amal bil hamzah wa yahluku akhiruha bil khirsi wa tulil amal al hadis atau kama qala. Amma ba'du, hadratal qurama wal fudala, para masyayikh, para kiai, para pengurus Nahdlatul Ulama hadir pada kesempatan kali ini dari jajaran PCNU Kabupaten Bangkalan, juga yang kami hormati segenap pengurus MUI-CNU Kecamatan Seporo, baik syuriah maupun tanfidiyah, juga segenap pengurus atau pimpinan Banom NU se-MUI-CNU Kecamatan Seporo, para pengurus ranting NU, para pengurus lembaga, warga Nahdien, Nahdiyat rahimakumullah, seluruhnya yang kami hormati, aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khususnya dari Kecamatan Seporo, para kepala desa yang hadir pada kali ini, seluruhnya yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam acara pelantikan pengurus MUI-CNU masa khidmat, pengurus MUI-CNU Kecamatan Seporo masa khidmat 2023-2028. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penuh dengan rahmat, barakah, manfaat bagi kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kami atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan mengucapkan selamat kepada para pengurus MUI-CNU Kecamatan Seporo yang barusan dilantik. Mudah-mudahan kita selalu semangat dan jangan lupa doa dan ikhtiar. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana saya setir di depan surat At-Tin bahwa kita sebagai manusia ini diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Seluruh fasilitas dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk untuk bahan bakar. Saya ibaratkan bahan bakar ini gas. Di bumi ini ada gas yang sangat bermanfaat baik bagi lingkungan, untuk ekosistem, peleburan hal-hal yang bersifat
kimiawi dan sebagainya. Kalau nggak ada gas, ini lo bisa aube. Tapi gas ini kalau tidak dikelola dengan bagus akan mudah terbakar. Hanya pantikan api kecil sudah mampu membakar. Tapi kalau dikelola dengan bagus, ini akan menjadi hal yang bermanfaat. Nah, di tubuh kita, di manusia ini juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih nafsu. Tidak hanya akal. Kalau nggak punya nafsu ya seperti malaikat, nggak punya keinginan, nggak ingin ada perubahan dan lain sebagainya. Mohon bi Allah Ta'ala cipta ki asojud, mau sampai kiamat asojud tadi pengeterotoronat juga. Nah, karena kita dikasih nafsu, maka ada keinginan, baik keinginan yang bersifat ukhrawi maupun duniawi. Ini semua harus dikelola dengan bagus, dimanajemen dengan bagus. Kalau tidak dikelola dengan bagus, pasti akan membahayakan. Apalagi setan memang terbuat dari api. Satu pantikan api saja ini akan membakar gas yang tidak terkelola dengan bagus. Maka hal inilah yang dulu pernah disinggung oleh Syekhona Khalil di dalam membangun semangat para santri-santri beliau ketika menghadapi hal-hal yang bersifat pecah belah dan lain sebagainya. Beliau memberikan sebuah arahan dengan menyebut satu ayat, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sebagaimana yang telah disampaikan, diceritakan oleh Tias Syamsul Arifin sebagai pelaku sejarah. Nah, kami memahami hal ini, ayat yang disampaikan oleh Syekhona Khalil, kita kaji bahwa setiap beragama, praktek agama itu harus dalam rangka menyongsong dan menghidupkan nurullah. Beragama tanpa adanya nurullah ini akan membahayakan. Membahayakannya bagaimana? Dia hanya berpedoman kepada hablum minallah, tapi hablum minan nasnya gak dipakai. Tidak tercipta kedamaian, tidak tercipta kesejahteraan, tidak tercipta ketentraman. Dan ini disinggung oleh Syekhona Khalil untuk mengingatkan para santri-santrinya ketika menghadapi era yang begitu hebat ketika itu, bagaimana politik etisnya Belanda dan lain sebagainya dalam memecah, bahwa memang ada kelompok-kelompok yang ingin memadamkan nurullah dengan mengobarkan semangat beragama tanpa memperhatikan manusia sebagai makhluk sosial. Sholat bojo, pasangan bojo. Tapi di sisi yang lain tidak menerima sebuah perbedaan yang ada, sehingga sering bentrok dan lain sebagainya, mengganggu kondusivitas. Dan ini semua mereka yang ingin memadamkan tentu dengan biafwahihim, bukan dikuatihim. Sejatinya mereka nggak punya kekuatan. Mereka hanya mengandalkan sebuah narasi
sebuah kalimat-kalimat untuk mempengaruhi agar di dalam beragama itu tidak ada nurullah. Kalau nggak ada nurullah, nggak akan tercipta yang namanya rahmatan lil alamin. Begitu hebatnya para ulama kita terdahulu memahami agama sehingga kita ini bisa melaksanakan agama dengan bagus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Para ulama-ulama kita, kenapa negeri ini negara yang damai? Karena para wali-wali Allah tempo dahulu mensemai dengan pondasi kedamaian. Beliau-beliau ini, para wali-wali Allah tempo dulu, sudah paham betul dan sangat kenal dengan berbagai perbedaan dan hal-hal yang baru di zamannya, sehingga lahirlah akulturasi budaya yang beragam dan bagus. Apa itu akulturasi? Nah, ini maka pengurus NU ini harus paham. Saya yakin pengurus NU ini meskipun tidak 100% tapi 99,9% lulusan pesantren. Bagaimana diajarkan teori-teori agama lewat berbagai kitab oleh para kiainya, bahwa mukjizat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah faham kata. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dari faham kata ini akhirnya faham tindakan. Karena orang bertindak dimulai dari pikiran, sedangkan kata adalah simbol yang terkonsep dalam pikiran. Makanya sanad keilmuan ini penting agar supaya nggak salah faham kata yang disampaikan oleh guru, atau kata-kata yang ditanamkan dalam pikiran seseorang yang nggak paham, akhirnya tindakannya nggak paham. Nah, dari sini para ulama-ulama kita ini sudah paham betul apa itu lita'arufu. Firman Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Allah Ta'ala menciptakan syu'uban wa qabail, suku dan bangsa yang berbeda-beda ini, lita'arufu, untuk saling mengenal, sehingga dari saling mengenal ini saling mengisi. Ini yang dikatakan dengan akulturasi. Akulturasi ini satu contoh seperti pesantren. NU ini kan pesantren besar karena menyatukan seluruh ulama pesantren. Didirikannya NU dalam rangka menyatukan seluruh pesantren. Jadi bisa dikatakan NU ini pesantren besar. Satu contoh seperti pesantren. Di era Rasulullah yang namanya majelis taklim ini berada di masjid Ashabus Suffah. Karena di zaman Rasulullah nggak butuh kajian. Ketika ada permasalahan, memberi permasalahan, cukup katanya ke Rasulullah langsung menjawab. Begitupun ketika era Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina di zaman Sayyidina Umar ini mulai ada kajian. Apalagi sampai jauh dari era Rasulullah, satu abad akhir dari pada era Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang merintahkan agar mengkodifikasi hadis, membukukan hadis, sehingga muncul kajian-kajian yang menggeser aktivitas ibadah di masjid. Apalagi sampai di era Mu'tazilah,
Sehingga para ulama yang mendalami ajaran sufi, tasawuf, ibadah ini kengalah agak baik ribet, agak baik kotak gernya pinggir masjid nyaman ribet, karena untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah desakan Mu'tazilah seasal ribet nek kotak ger nek kene karo egabe mendalami kejiwaan dengan ibadah, zikir dan sebagainya juga digunakan sebagai taklim untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini namanya tradisi. Sehingga para ulama yang bawa Islam ke Nusantara melihat di Nusantara sudah ada padepokan, sudah badannya mana cantrik, sudah ada padepokan, sehingga apa? Lita'arofu di sini mengenal apa sih tujuan daripada padepokan itu dan sebagainya, maka dimasukkanlah nilai-nilai agama Islam sehingga menjadi pesantren. Nah, manhaj atau metodologi seperti ini yang harus kita jaga betul. Karena NU didirikan ini dalam rangka melestarikan, menjaga metodologi atau istilah pesantrennya manhaj. Ketika masuk kepada era yang baru, di situ tidak keluar dari kaidah-kaidah beragama yang benar dan bagus. Makanya Syekhona Khalil memberikan arahan yang alhamdulillah kronologis atau peristiwa latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama bahkan bangsa ini ada bukti otentik, yakni rekaman pidato Kiai Syamsul Arifin. Makanya kami di Bangkalan mengkaji hal ini bahwa kita di dalam beragama ini bagaimana caranya sebagaimana para ulama tempo dulu beragama, mempraktekkan agama ini betul-betul dalam rangka menjaga nurullah dengan mengantisipasi, mewaspadai berbagai gerakan dengan narasi-narasi, dengan kalimat-kalimat untuk memadamkan cahaya Allah ini. Dan penikah yang harus kita pegang teguh sebagai pengurus Nahdlatul Ulama memang beratnya di mana? Apalagi di era sekarang, zaman semakin menikah, pola hidup manusia sudah banyak dipengaruhi oleh pola AI, oneng AI. AI ini kesingkatan artificial intelligence, cak madurena kecerdasan buatan. Yang tahun kemarin pola kehidupan banyak dipengaruhi oleh pola instan karena terbiasa makan makanan instan, bedemi instan, minuman instan, sehingga kehidupannya dipengaruhi dengan pola instan. Bahkan dakwah pun dakwah instan. Belai mangken semangken juga terlalu pecah. Ini repot. Terus cepat terus. Dari cepat terus benar sampai muncul cara Madura lanjeng kerena. Mon orang lanjeng kerena tak kira depan, tak kira ekole. Hal inilah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, yanju awwalu hadhil ummah bizuhdi fid dunya wa qasril amal. Selamat awal umat sebut kanjeng Nabi bizuhdi fid dunya, zuhud di dalam urusan dunia. Zuhud ini bukan miskin, zuhud ini bukan anti dunia, tapi zuhud ini berusaha mencari dunia sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat.
Karena kenapa? Jelas rukun Islam itu ada 5, yang 3 tanpa biaya, yang 2 harus berbiaya. Orang miskin lo bisa zakat, nah boleh haji. Makanya Islam ini harus kaya. Jadi zuhud di dunia itu benepas tanda ke dunia buntan. Harus mencari dunia sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat. Wa qasril amal, pandai kerena. Wa yahluku akhiruha, dan rusaknya akhirnya umat bil khirsi, sebaliknya zuhud. Khirsi mereka dunia le pokoknya rako akibi. Anu apa ki asal kata abot repotnya repesi pakai kau bagi ke orang. Wa tulil amal, tulil amal ini angan-angan kosong. Jangan muncul anjem kerena. Kenapa muncul tulil amal? Nah, ini yang harus kita kaji. Kenapa muncul lanjeng kerena? Karena sekarang di era teknologi, seluruh aktivitas manusia dapat diselesaikan dengan teknologi, sehingga yang biasanya butuh berjam-jam hanya dalam hitungan menit selesai. Sehingga banyak waktu kosong. Waktu kosong seringnya mana-mana sah andi kerena. Pancing kelaben bedenah dunia dalam genggaman. Kabi ketela kabi egedi. Neku YouTube, neku WA, neku Facebook. Sehingga merasa dia itu mampu mereaksi, menyikapi keadaan yang dia hadapi. Sehingga lupa terhadap pesan orang tua kita, kan nangen lakonah lakone. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, agar umat ini nggak usah dampak dari teknologi. Jadi bagaimana caranya banyaknya waktu kosong ini diisi dengan hal yang bermanfaat, hal yang positif, dimulai dengan keilmuan atau hal-hal yang bagus, karena hal yang bagus ini termasuk zikrullah. Zikir ini tidak hanya lisan, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Kalau melakukan hal-hal yang positif, hal yang bagus, ini semua termasuk zikrullah. Dan ketika tidak diiringi oleh zikrullah, pasti kehidupannya ruwet. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jelas itu di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari zikrullah, ingat kepada aku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang ruwet. Nah, semakin ruwet amarga kenapa? Kini katul amal lanjeng kerena. Maka solusinya adalah, alhamdulillah kita diwarisi sebuah organisasi. Sekocak organisasi ini kenapa? Nah, ini terkadang para pengurus nggak paham. Organisasi ini saya ibaratkan dengan panitia. Ya, karena panitia itu kalau di perkotaan namanya EO, Event Organizer. Organisasi ini apa? Organisasi definisinya adalah berkumpulnya orang-orang dengan berbagai latar belakang berbeda, tujuannya sama. Ini kenyaman organisasi. Melan ikut butuh paham sampai. Mukjizat pertama yang diturunkan adalah faham kata. Mun tak faham kata, tak faham tindakan. Iblis mereka kenapa sampai jatuh ke posisi terendah? Kan jelas Al-Quran, aba wastakbar, tanda pasti sombong. Karena kenapa? Iblis memahami sujud mereka hanya dengan
definisi atau arti yang sempit. Jering perintah Allah Ta'ala patanda, sehingga karena nggak paham kata, nggak paham tindakan. Padahal di orang Madura nyabis goreng sepona nyocok tok otak nyocok sopona yang ke pasujud goreng sepona. Karena kata itu ada yang kata lisan, ada yang kata tubuh. Dan kata tubuh ini terkadang yang lebih hebat. Nah, orang yang sepo-sepo kita dimen ini komunikasinya bagus. Makanya para pakar ini, para sarjana-sarjana ini harus pahami betul bagaimana cara komunikasinya para ulama-ulama kita terdahulu, sesepuh kita. Beliau-beliau ini komunikasinya di dalam membangun kehidupan yang lebih bagus ini tidak hanya dengan kalimat-kalimat lisan tapi juga dengan kalimat tubuh, termasuk dengan kesenian. Bagaimana beliau ini mengkomunikasikan dakwah dengan kalimat-kalimat tubuh lewat seni, berishari dan lain sebagainya. Maka Lesmumi harus aktif. Nah, mereka yang harus kita pahami bahwa NU ini organisasi. Organisasi ini kalau kita pahami panitia. Panitianya kan dibentuk dalam rangka tujuan bersama agar sukses. Acara mangken benih. Pasti ada panitianya. Seluruh panitia yang punya bagian-bagian itu harus fokus dengan bagiannya, dengan tugas. Situng contoh urusan desa. Mon sing ngurus panitia bagian desa lo fokus karena tertarik atau terganggu pikirannya dengan agenda acara yang ada kali ini. Kalau pain cek sore lah ada. Akhirnya apa? Agak tersendatkan acara. Begitupun organisasi yang lain. Apalagi ini urusan agama. Dan panitia ini bukan yang ngisi acara dan yang bukan hadir acara, tapi yang mengelola acara. Bagaimana yang mengisi acara, yang hadir acara lancar, sukses, nyaman. Le NU sebenarnya juga. Jadi para ulama mereka agama panitia na agama sopaja NU kultural kiai, ustad, santri, murid madrasah, warga NU ini gimana caranya sukses di dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan mengambil alih, tapi mempanitiai. Mempanitiai ini kenapa? Bagaimana mengatur, mengkoordinir dan sebagainya, tapi bukan mengintervensi. Maka ketika berbicara Nahdlatul Ulama, satu contoh komponen pesantren. Makanya ini yang menjadi ganjaran pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari. Dorong masing-masing itu pesantren. Agama Jamiatul Ulama, perkumpulan ulama. Sedangkan ulama pesantren beda-beda. Beda-beda dalam kurikulumnya, cara pengajarannya, keilmuannya. Dorong cara mesitu. Sebab seluruh pesantren nggak ada yang sama kurikulumnya. Ini gimana cara menyatukannya? Maka Syekhona Khalil apareng isyarah tongkat. Tongkat itu simbol komando dalam gerakan terorganisir terpimpin dengan melepas ego sektoral. Nabiullah Musa memimpin 12 kabilah. Jadi sareng Syekhona Khalil suara pesitung. Doa cara pesitung. Wa matil kabiyaminika ya Musa qala ya asy atawakkau alaiha. Ini yang sering saya pidatokan 10 tahun sampai tobuk orang segini ngaji.
Tapi alhamdulillah semakin PBNU sudah mulai memahami hal ini, karena manhaj Nahdlatul Ulama adalah dari Syekhona Khalil. Pendirinya Kiai Hasyim Asy'ari, ya, tapi didirikan atas manhaj pada nabi apa? Hukum. Bener-bener anyar, butuh ketentuan hukum, maka butuh yang namanya manhaj. Bagaimana cara menentukan hukum ini? Menurut manhaj Syafi'i, Maliki, Hambali, apa Hanafi. Bebas ujuk-ujuk ngalak di Al-Quran, hadis, bunten. Tapi pakai manhaj. Begitupun Nahdlatul Ulama ketika menghadapi era baru, era semakin gak bentuk di abad kedua, maka butuh memahami manhaj agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, Syekhona Khalil di dalam menyatukan, membuat manhaj, konsep untuk menyatukan itu, yang mendasar adalah atawakkau alaiha, teguh. Sesuatu bisa dijadikan pedoman, pegangan ketika ini adalah berupa titik temu yang disepakati. Seluruh pesantren yang kurikulumnya beda-beda pasti di dalam rangka mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini yang dijadikan pedoman. Maka seluruhnya sepakat ini dijadikan pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai lini kehidupan, mulai dari masalah ubudiyah sampai dan muamalah sosial kemasyarakatan. Maka nggak heran konsep ini juga yang dijadikan dasar mendirikan negara. Kiai Hasyim Asy'ari ini sebagai Rais Akbar NU ketika itu benedan badan ilmu. Tapi kenapa beliau kok menerima NKRI bukan negara Islam? Karena konsep dari gurunya satu kan, cari titik temunya untuk dijadikan sebuah pedoman. Maka muncullah Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai agama dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Sehingga begitu kuat. Inilah yang harus dijadikan pedoman. Aku lebih sampai oleh bengalan cek benareh, bahkan ben Jumat tawassul dek Syekhona Khalil, nyase ke Syekhona Khalil. Mau ada masalah atau usul ke Syekhona Khalil tapi manhajnya nggak diteruskan, nggak dipegang, tukangnya sampai. Inilah yang harus kita pegang bersama. Kenapa kita ini harus bersemangat? Karena ini kan nantinan agar supaya kita ini nggak terseret di arus global. Coba kita bayangkan di arus global mereka, saya kocak global mereka kabi ketelak, kabi ekedi. Ada sekat seluruh budaya bangsa yang ada di dunia ini, EKD dipelajari oleh anak-anak kita khususnya, sehingga nggak heran yang namanya demokrasi ini kebebasan yang mereka lakukan. Karena negara maju ke dengan Amerika bebas, maka bebas sikap hidup. Sedangkan kita enggak seperti itu. Demokrasi Pancasila yang kita ajarkan. Makanya di sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil nih logika, akal, kemampuan di dalam mengukur keadaan, proporsional. Andi anak 2 SD situ SMA, sangat lo pada. Situ lemebu, situ mudupoloebu umpama. Kenapa? Karena situ SD, situ SMA. Akal saya. Tapi nggak cukup itu. Tapi beradab. Beradab kenapa? Akhlak. Akhlak penegak. Berakal. Tapi rasa, jiwa. Maka akhlak penegak, berakal bunda. Jiwa. Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang mampu merasakan di mana dia itu hidup, berhadapan dengan siapa, bersama siapa. Coba bandingkan sampai merolong-polong di Anang,
pas berdingakin alon-alon bikiai kan lain tojo. Nah boleh senatut begitu mereka Zubero lu tak kira wah hampir satu noa sering berhubung maki saya nggak ada tuh kisah biasa. Ini kan rasa benih logika yang dipakai. Nah dari sini ajaran-ajaran warisan manhaj dari Syekhona Khalil yang dilanjutkan oleh para santri-santri beliau sehingga membentuk sebuah tatanan yang begitu kuat. Akabai berkena ulama baru akabai berkena umaro, karena jelas dari Rasulullah becek coba umat tergantung dari umaro dan ulama. Meren pas para ulama cimen akabai berkena ulama kader baru akabai berkena umaro, sinergi berjalan bareng arambek sehingga pas kuat menjadi macan Asia. Nah sekarang di abad kedua Nahdlatul Ulama ini kita restorasi, kita bangun kembali, kita teguhkan kembali apa-apa yang telah ditanamkan, apa-apa yang telah dibangun oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Bagaimana manhaj konsep dari Syekhona Khalil kita pakai untuk era sekarang mereka. Sebab kalau nggak ada kepedulian kita, ya jangan salahkan. Gas yang ada kalau kita nggak kelola dengan bagus, jangan salahkan mau berkebakaran. Nah makanya pengurus NU ini bagaimana caranya agar supaya mengelola keinginan-keinginan yang ada dalam diri manusia itu menjadi hal yang bermanfaat. Fastabiqul khairat. Ketika nggak ada yang namanya persaingan, nggak akan ada namanya inovasi. Mau ke TV tak kira berinovasi. Kita tahu bahwa komunitas pada alumni nikah, alumni menikah. Dari berbagai komunitas yang ada itu, gimana caranya muncul daya saing? Fastabiqul khairat, agar supaya muncul inovasi, munculnya supermarket. Hampir tak usah galau kelaban berdana sedua kisah merah dan apa gitu, biru kisah. Kalau kita nggak mau ada inovasi, inovasi ini muncul ketika ada persaingan. Nah, maka alhamdulillah tukang pada basmalah, pada kepang, nah boleh gitu, pada NC, pada Syekhona. Dari situ bagaimana daya saing muncul, ada inovasi sehingga mampu menggeser. Nah, kita ini sering abai diajari di Allah Ta'ala, diajari para ulama rukun iman, di antara iman kepada qadar Allah Ta'ala khairihi wa syarrihi. Jadi kalau iman khairihi menolong, syarrihi juga imanin. Kita jangan antipati. Kenapa kehidupan ini ada orang jelek? Listrik bisa odi, ini kan min plus. Mon plus tolong kira odi. Nah boleh minat tok. Tapi bagaimana memposisikannya? Jangan langsung sambung langsung altu. Jadi bagaimana mengelola umat, mengelola keinginan-keinginan yang ada dengan garis atau batas-batas yang jelas. Kita bersinergi dengan pemerintah. Makanya NU ke depan ini akan membuat namanya GKMNU, Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama. Yang di situ nanti ada Satgas, Satuan Tugas GKMNU. Tugasnya kenapa? Satgas GKMNU ini di SK oleh PB. Tapi tugasnya yang namong sebagai pendukung. Saya kocak pendukung menega abade bahwa dari PB
dari PBNU ada program untuk disampaikan ke MWCNU yang dilaksanakan oleh MWCNU pada Satgas Kengkaro mendepak dan melaporkan kinerja dari program itu. Nah, GKMNU ini dalam rangka apa? Dalam rangka agar supaya program Nahdlatul Ulama itu betul-betul tersampaikan ke organisasi terkecil, yakni warga NU. Nah, warga NU ini kan ditangani oleh ranting NU. Nah, maka nanti seluruh komponen NU, sekocak komponen NU ini kenapa? Banom, Bada Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, IPNU. Ini semuanya koheren, terhubung, benefit semuanya dilibatkan. Jadi NU, PB, pusat, ini akan mengawal program pemerintah. Jadi bukan meminta, jangan salah paham. NU bukan minta program, tapi mengawal kewajiban pemerintah terhadap rakyat yang mana itu adalah warga NU agar hak rakyat betul-betul tersampaikan dengan sempurna. Nah, mereka kelolanya seperti itu. Makanya GKMNU mereka sebenarnya pengelolaan agar supaya seluruh pada tiga canggulan lagi pengetero kapiore kan ini terus sogio, terus nyaman, terus mereka dan sebagainya. Ketika pengetero bisa dikelola dengan bagus, maka pasti akan muncul gesekan, patah ngerbu, patah tokar dan sebagainya. Sebenarnya pakai kan nikah. Pengetero apa boy? Pasti ini akan berbenturan dengan pengetero yang lain. Makanya harus dimunculkan bagaimana fastabiqul khairat. Nah, peran Nahdlatul Ulama, peran pengurus NU adalah bagaimana mengkoordinir agar gak muncul gesekan, gak muncul yang namanya gesekan yang menjadi celah api masuk menjadi percikan kebakaran. Nah ini ya, jadi apalagi tahun politik, urusan tahun politik deki dentek, mohon istilah ketum nega dentek, napa rois am, mencalakin tongkat. Anda nih gitu. Kita pokoknya bagaimana masyarakat ini dalam ekonominya, pendidikannya, ideologinya ini kuat. Ibarat kata ra-ora mereka nyambung, ada sekeseliu. Jadi itu nikah sebagai peneguhan kita bahwa kita ini bersyukur, alhamdulillah para ulama kita mewarisi sebuah manhaj, sebuah metodologi di dalam menjalani kehidupan ini agar betul-betul tak sampai jadi asfalas safilin, tapi betul-betul amanu wa amilus sholihat yang bagus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang tentu kita hadapi adalah era atau budaya yang belum pernah ada sebelumnya. Makanya kita dikasih kaidah al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf seborana menabi PJNU terlambat datang. Jadi terus selamat kepada para pengurus MWCNU dan lembaga. Mari niatin kita sebagai pengurus NU alaksanakin pakonan. Jangan memposisikan diri sebagai semakon. Karena mohon berdepakonan pasti berdepakan. Mohon memposisikan diri sebagai semakon berepakan. Kalau kita posisikan diri sebagai alaksanakin pakonan, saya semakon para waliullah. Karena walinya Allah semakon tentu lengkap bipakanah.
diceupin ngebeter. Udah NU dega. Yang penting bagaimana kita ini tidak sampai keluar dari manhaj apa yang telah disampaikan oleh Syekhuna Khalil. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salatan tufarriju biha 'anna fi ma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tambil khair. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamizana min ahli ilmi wa ahli khair. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma warzuqna halalan tayyiban wasi'an mubarakan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.